berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Ku bangga sebagai GKMI, ku hidup bergerak dan berdampak. GKMI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia ya ya. GKMI bagi dunia ya ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Dalam suka, dalam duka, Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini adalah hari yang bahagia untuk kita menyembah Tuhan. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena Dia begitu mengasihi kita. Dan yang berikutnya adalah karena Dia adalah Tuhan yang layak disembah dan disanjung tinggi. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Yesus
Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan masih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Memang Bapak Ibu, kita tidak bisa mengerti kenapa perkara corona ini terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita sekarang tidak bisa melakukan banyak hal oleh karena virus ini. Tapi Bapak Ibu, ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Dalam setiap perkara itu ada Allah yang peduli, ada Allah yang mengerti. Dia akan menolong kita, memberikan jalan keluarnya untuk kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada saat ini persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya hati kita terus berserah kepada Tuhan, supaya hati kita terus berpaut pada Tuhan. Ada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mari kita nyanyikan lagu, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga pagi hari ini kita di dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum mendengarkan akan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita akan bersatu hati, kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu kepada Tuhan. Boleh menaikkan pujian, hormat bagi kemuliaan Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah ya Tuhan yang memberikan kekuatan, yang akan menolong, memberikan kemampuan kepada kami untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kami ini. Karena ada banyak pergumulan, persoalan-persoalan yang kami hadapi. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Roh Kudus yang terus menolong dan memberkati di dalam mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman-Mu, kami diberikan kekuatan, kami mendapatkan kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, sapalah hati kami dan berbicaralah kepada setiap kami semua. Dan bila melalui pemberitaan firman-Mu ini, kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah janganlah khawatir akan hidupmu. Dan kita akan mendasari firman Tuhan pagi hari ini dengan membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-31. Lukas 12 ayat 22 sampai dengan ayat 31 saya akan membacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan, hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Bapa. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat burung yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Berbahagia bagi kita semua yang sudah membaca, mendengarkan, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang Kristen agar hendaknya hidupan kita ini beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Nah, apa itu iman? Definisi iman di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, beriman itu adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Nah, beriman itu artinya bahwa kita ini mempercayai Allah. Percaya kepada Allah. Beriman berarti kita ini bersandar kepada Allah, mengandalkan Allah dalam segala sesuatu. Dan beriman itu bukan pasif, bukan menyerah begitu saja. Tetapi beriman itu justru harus aktif, setia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, itu artinya bahwa dalam kehidupan kita ini diajar supaya kita ini terus-menerus beriman, mempercayakan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan yang aktif. Di dalam apa? Di dalam baik dalam pekerjaan kita, di dalam setiap usaha pekerjaan kita, masa depan kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Anak-anak kita, keluarga kita, sandang, papan, pangan, kita serahkan kepada Tuhan. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita mau serahkan pergumulan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan. Dan biarlah Ia sendiri yang bertindak menolong dan memelihara umatnya. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, apakah seperti ini yang terjadi dalam kehidupan kita? Ternyata tidak. Kehidupan manusia justru seringkali diliputi oleh rasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ya, kita khawatir karena kita menganggap bahwa aku ini masih manusiawi. Dan menunjukkan bahwa kita ini, kalau kita khawatir menunjukkan bahwa kita ini lemah, ringkih, rapuh, tidak berdaya. Tapi saudara kasih Tuhan, ini tidak boleh menjadi alasan pembenaran. Seolah-olah kita mau mengatakan bahwa kan wajar kalau kita ini masih manusiawi, khawatir dalam kehidupan ini. Saudara, sehingga kalau kita perhatikan, semua orang di muka bumi ini pasti pernah mengalami yang namanya khawatir dalam hidupnya. Orang miskin khawatir akan masa depannya yang belum terjadi, tapi sudah khawatir terlebih dahulu. Orang kaya pun demikian, khawatir apabila hartanya nanti makin lama makin berkurang, padahal belum tentu, tapi sudah ada rasa khawatir dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khawatir ini terus menguasai kehidupan manusia. Bukan hanya orang yang kaya, bukan hanya orang yang miskin khawatir akan masa depannya, akan kehidupannya. Banyak orang yang juga mengalami kekhawatiran kalau tidak punya pasangan hidup. Belum mencari, belum berusaha, tapi sudah khawatir dalam hidupnya. Ada orang yang khawatir, yang mau berusaha, tetapi sudah khawatir sehingga tidak berani. Oleh karena apa? Karena takut gagal, khawatir gagal, dan seterusnya. Dan ini terus menghinggapi kehidupan manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya katakan tadi adalah membuktikan bahwa meskipun dari awal Tuhan sudah berjanji mengajarkan kepada kita semua supaya tidak khawatir, karena Dia yang memelihara. Tetapi ternyata kekhawatiran itu masih sangat dominan dalam kehidupan manusia. Bahkan kalau saya mengatakan dapat mengkikis iman kita, mengkikis iman percaya kita, seolah-olah ada prioritas yang jauh lebih tinggi daripada hidupan ini. Entah itu makanan, entah itu pekerjaan, entah usaha kita, dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya di dalam teks firman Tuhan pagi hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Kalau Yesus berkata janganlah kamu khawatir, sesungguhnya ini bukan saran ilahi. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa khawatir itu adalah sesuatu yang buruk. Sesuatu yang sangat buruk. Dan memang Bapak Ibu benar bahwa dampak kekhawatiran ini
dapat menghancurkan kesehatan kita, dapat menghancurkan sistem saraf-saraf kita. Peningkatan hormon kortisol ini dapat menyebabkan ketegangan pada otot-otot kita, merusak jantung, munculkan berbagai macam komplikasi, penyakit, mengganggu pencernaan kita. Oleh karena apa? Karena ada kekhawatiran dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi dalam teks firman Tuhan, Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apa arti dari semuanya ini? Kalau Yesus mengatakan demikian, mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama, saudara, kalau kamu khawatir, itu artinya bahwa sama dengan kamu menuduh Yesus itu adalah seorang yang pembohong, tidak konsisten dengan janjinya. Yesus itu menipu. Padahal kalau kita membaca firman Tuhan lebih dalam lagi, di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, Allah telah berjanji akan memenuhi seluruh keperluanmu. Oh, ini kan luar biasa. Yesus sendiri sudah berjanji memenuhi seluruh keperluan hidupan kita. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, kalau Yesus berkata, janganlah kamu khawatir, itu berarti bahwa Anda masih meragukan kemahakuasaan, kedaulatan Allah. Bahwa dialah yang berkuasa, dialah yang menolong, memimpin, memberkati kita. Kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi saya dan bagi Bapak Ibu semua. Inilah janji Tuhan. Kalau kita masih meragukan atau masih mengalami kekhawatiran, itu berarti Anda masih meragukan akan kemahakuasaan, kedaulatan Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, kalau Anda masih khawatir, itu sama dengan Anda masih meragukan akan ketulusan Allah, janji Allah yang sangat luar biasa. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan 6, firman Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu artinya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu melihat, memperhatikan umatnya, memperhatikan dan tidak pernah meninggalkan sedetik pun kepada kita. Dan yang keempat, saudara, kalau Anda khawatir berarti Anda masih mempertanyakan sifat pribadi Allah yang Maha Kasih, yang tulus, mengasihi dan terus menyertai kita. 4 hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau Yesus menegaskan kepada para murid-muridnya, supaya janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan makanan, akan pakaian, akan minuman. Karena sesungguhnya apa? Lawan utama dari beriman adalah kekhawatiran. Sesuatu yang sangat kontras, bertolak belakang. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini, saya mau sampaikan bagaimana caranya agar kehidupan kita ini tidak dikuasai oleh rasa kekhawatiran yang berlebihan, yang bahkan bisa merusak kesehatan tubuh kita. Yang pertama, dari kebenaran firman Tuhan ini, hal yang pertama yang disampaikan, mari kita akan membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Karena dengan kehadirannya itu melenyapkan kekhawatiran, dan kehadirannya itu bisa memberikan damai sejahtera dalam hati dan kehidupan kita. Dengan bersekutu dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan membaca firman-Nya, kita akan diingatkan. Misalnya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan.
Karena Ia yang memelihara kamu. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Firman yang terus mengingatkan, firman Tuhan yang terus menolong, memampukan kita menghadapi kekhawatiran itu. Mungkin ketika kita ini bersekutu dengan Tuhan, kita diingatkan dengan doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oh, itu luar biasa. Ini memberikan satu daya semangat yang sangat luar biasa bahwa ketika kita bersekutu dengan Tuhan, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita diberikan kekuatan. Ayat-ayat firman Tuhan itu terus menegur dan mengingatkan kepada kita semua. Itu, saudara, doa Bapa kami ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Setiap malam, doa malam bersama dengan keluarga, kami selalu menutup dalam doa Bapa kami, dengan doa Bapa kami. Begitu juga pada pagi hari ini, bangun, kita bisa memulai dengan berdoa Bapa kami. Karena dari situ, saudara, kita dikuatkan, kita dimampukan, dan dijauhkan dari segala rasa kekhawatiran itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita beriman bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang mengatur, memelihara kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia untuk menolong saya dan Bapak itu semua. Burung gagak adalah binatang yang rakus, binatang yang najis menurut perjanjian lama. Burung gagak yang najis pun bisa dipakai Allah untuk mengantar makanan kepada Nabi Allah. Itu berarti apa? Tidak terlalu sukar bagi Allah untuk memberkati anak-anaknya yang beriman kepada Tuhan, yang berserah, yang mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai banyak media untuk memberkati, untuk menolong anak-anaknya. Dan inilah cara Tuhan yang sangat luar biasa. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi seperti saat ini, janganlah kehidupan kita mau ditekan oleh rasa khawatir tadi. Nanti bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan kontrakan saya? Bagaimana dengan angsuran saya dan seterusnya? Bagaimana dengan rumah tangga saya dan seterusnya? Kemudian kita bersungut-sungut dan kemudian kita menyalahkan situasi, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Saya mau katakan pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan, maka kekhawatiran itu akan bisa berkurang. Meskipun tidak dapat hilang sepenuhnya dari kehidupan kita ini. Kuncinya adalah, sekali lagi saya katakan, mari kita membangun relasi dengan Tuhan. Bangun relasi. Jangan tanya apa berkatnya dulu. Tapi firman Tuhan katakan, bangun dulu relasi. Ayat firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu, ditambahkan kepadamu. Sekali lagi kuncinya adalah bangun relasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya kita sering membangun relasi dengan semua orang, ya, dari berbagai kalangan, dari berbagai strata misalnya. Kalau suatu saat di antara mereka membutuhkan pertolongan, mau berbagi pekerjaan, atau punya proyek, sesuatu yang akan diberikan kepada seseorang, maka yang pertama-tama yang akan diberitahu adalah orang yang seringkali berelasi dengannya atau telah membangun hubungan yang baik dengannya. Entah itu diberi proyek, kerja, bantuan, atau yang lainnya. Sekali lagi, yang pertama yang diingat adalah orang yang sering berelasi, yang sudah membangun jejaring, membangun hubungan yang baik. Dan pasti akan diingat, dan pasti akan diberi pekerjaan. Atau diberi sesuatu. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah demikian juga dengan kehidupan kita. Semakin kita ini sering membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Ia akan selalu mengingat kehidupan kita. Dan termasuk memberikan berkat kepada kita, karena kita sudah membangun relasi dengan baik. Oleh sebab itu, yang pertama tadi, bangun relasi dengan Tuhan. Membaca, merenungkan, berdoa kepada Tuhan, bangun relasi, komunikasi. Maka Tuhan akan selalu mengingat
Dan Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan percayalah dengan segenap hati. Ubah pandangan kita agar pandangan kita ini tidak terlalu fokus pada masalah, pada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang ada di depan kita. Ketika di pikiran kita, di hati kita ini terfokus pada masalah, maka kita tidak akan mampu melihat kuasa Allah yang jauh lebih besar dari kekhawatiran yang ada ini. Maka ubahlah pandangan kita, fokuslah kepada Allah. Dan jangan hanya melihat pergumulan persoalan, maka Anda tidak akan melihat kuasa Allah yang besar yang melampaui akal segala pikiran kita ini. Saudara, di tengah situasi, kondisi seperti saat ini, kalau hidupan kita ini hanya terus meratapi persoalan-persoalan, maka kita tidak, bahkan sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan itulah yang akan menjadi raja atas kehidupan kita. Karena yang kita lihat, kita ingat, pikiran kita, hati kita hanya fokus pada masalah, ada pergumulan-pergumulan tadi. Tetapi kalau kita mau mengubah cara pandang kita, situasi seperti saat ini menjadi suatu kesempatan yang sangat baik. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang positif dari situasi dan kondisi ini, sehingga kita tidak tenggelam di dalam pergumulan dan kekhawatiran yang ada ini. Ketika kita dapat mengubah pola-pola hidup yang baik, kita berani melakukan satu lompatan-lompatan, terobosan-terobosan yang baru dalam hidupan ini, maka itu akan membawa kita mampu beradaptasi terhadap satu perubahan yang terjadi saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang pernah mengatakan, bukan ombaknya yang besar sehingga kita goyah, tetapi kapal kita yang terlalu kecil. Demikian juga dengan kita. Kalau iman kita ini kuat, maka kita sanggup menghadapi pergumulan, persoalan-persoalan yang ada. Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di depan kita. Karena kita sudah memiliki iman yang kuat, yang teguh tadi. Kalau hanya masalah makanan, itu bukan masalah yang besar bagi Tuhan, tapi itu masalah yang kecil. Karena ia telah melakukan satu perbuatan-perbuatan yang besar, yang melampaui daripada makanan dan minuman. Ia telah berbuat besar, melakukan satu perbuatan yang besar, itu menyelamatkan Anda dan saya. Kematian di kayu salib itu telah memberikan satu berkat yang besar, dan dia lakukan dengan segala ketulusan hati. Apalagi berbicara masalah makanan minuman, itu sesuatu yang tidak terlalu sulit bagi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara masih mengalami rasa kekhawatiran dalam hidupan kita, mengalami kegalauan dalam hidupan ini, percayalah kepada Yesus. Percayalah pada Yesus. Dan milikilah relasi yang baik. Bangun relasi, miliki iman yang teguh, dan fokuslah kepada Tuhan. Dan bertindaklah dengan benar, maka Allah akan memberikan pertolongan dalam kehidupanmu. Maka sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini adalah meneguhkan kepada kita semua. Janganlah khawatir akan apa yang akan kita makan atau minum. Tapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan jauh lebih berkuasa untuk memberikan makanan minuman. Itu sesuatu yang kecil. Dia sudah melakukan suatu perkara-perkara yang besar. Dan tidak terlalu sulit Tuhan menolong dan memberkati kita. Prinsipnya adalah bangun relasi dengan baik pada Tuhan. Milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Ubah cara pandang kita. Jangan fokus pada masalah pergumulan, tapi fokuslah kepada Tuhan. Karena dialah yang sanggup menolong dan memelihara kehidupan kita semua. Janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan pasti akan menolong, memberkati. Amin. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa.
Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa, kalau pada kesempatan yang indah ini Engkau mengingatkan kepada kami semua. Kami sadar ya Tuhan bahwa seringkali kami mengalami kekhawatiran, ketakutan dalam hidupan ini. Entah makanan, minuman kami, pakaian kami, masa depan kami. Tapi kami sungguh bersyukur pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami Bapa, supaya kami tidak khawatir. Karena ketika kami khawatir, itu berarti bahwa kami tidak percaya akan kuasa Allah. Kami tidak percaya akan kedaulatan Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, pimpin kami, hidupan kami, teguhkan iman percaya kami Tuhan, agar kami terfokus kepada Tuhan, tidak terfokus pada masalah dan pergumulan yang membuat kami menjadi takut dan khawatir. Bawa hidupan kami Tuhan, supaya kami terus melihat Kristus sebagai sang sumber berkat dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dan biarlah setiap kami semua yang mendengarkan diberkati, dan hidupan kami semakin kuat, semakin teguh, dan kami tidak merasakan mengalami kekhawatiran, ketakutan dalam hidupan ini, karena Engkau adalah sang penolong kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sudah begitu banyak mengajar kita, dan tidak ada alasan untuk kita takut sekarang menghadapi berbagai macam hal, karena Tuhan bersama dengan kita. Firman Tuhan tadi sudah jelas, dan hari ini, saat ini kita akan nyanyikan lagu Janganlah Takut Kesusahan. Kenapa kita tidak takut? Karena Tuhan memelihara. Mari kita nyanyikan lagu ini supaya semakin kuatlah kita bersama-sama menghadapi berbagai macam persoalan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Padanya ada perlindungan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Segenap doamu didengarnya, Tuhan memelihara. Yang berguna pun diberikannya, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus menguatkan dan mendidik kami, mengajar kepada kami untuk tidak khawatir dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, mampukan kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus menolong dan menopang jalan kehidupan kami semua.
Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap teguh dan terus memandang Kristus dalam kehidupan ini. Pagi hari ini kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Yang pertama kami menyerahkan Ibu Kominem yang akan berulang tahun pada tanggal 15 Juni. Kami serahkan ya Tuhan Ibu Kominem di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau menolong dan Engkau memberkati sehingga Ibu Kominem merasakan satu kekuatan yang baru. Bila dengan pertambahan usia yang baru ini, Ibu Kominem semakin kuat, semakin diberkati Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk kehidupan selanjutnya di dalam pimpinan Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk saudara kami, Silvania Rusdianto yang berulang tahun pada tanggal 20. Kami menyerahkan saudara kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kehidupannya, memberkati masa depannya, berkati setiap aktivitasnya. Bahkan apapun yang akan direncanakan Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau menolong dan Engkau mengasihi dan memberkatinya. Demikian juga Tuhan untuk saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, kami terus mohon pimpinan Tuhan, mohon perlindungan Tuhan. Untuk Bapak Katmo, untuk Bapak Hulman, untuk Bapak dari saudara Fendi, untuk pemulihan Ibu Elinda kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau Allah yang maha kasih, Engkau terus menolong dan memberkati mereka ya Tuhan, sehingga kekuatan kesehatan yang sempurna boleh mereka rasakan dan mereka alami dalam kehidupannya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk para lansia, Tuhan berkati dalam situasi dan kondisi saat ini, biarlah mereka semua diberkati Tuhan, dilindungi dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, sehingga saudara kami ini terus merasakan berkat pertolongan dan anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang terus kami panjatkan hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diberkati dengan pujian dan firman Tuhan, sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati setiap kita semua. Oleh hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita menjadi umat kepunyaannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.